Tidak tahu kalau ada OTT dan lain sebagainya. Memang hari Selasa kita kan lagi rakor terkait dengan rekat MBG, di mana rakor itu diikuti oleh seluruh bupati wali kota yang dipimpin oleh Menko Pangan, kemudian Menteri PPA, kemudian Kepala BPN. Sehingga hari Selasa ini seluruh bupati wali kota dan wakilnya saya perintahkan untuk hadir. Karena bupati wali kota itu seperti anak-anak saya sendiri. Dan malam, jadi malam Senin malam ini, setelah saya ada kegiatan buka bersama dengan Ansor, memang ada beberapa bupati dan wakil bupati yang menghadap saya. Di antaranya Bupati Tegal, kemudian Wakil Bupati Purbalingga, termasuk Bupati Bufadia juga ke tempat saya gitu loh. Di mana di situ juga membahas terkait dengan MBG di daerahnya masing-masing, dan Bufadia pun menyampaikan bahwa saya mohon izin saya tidak bisa ikut Pak Gubernur karena ada kegiatan nanti Pak Wakil dan stafnya yang akan mengikuti. Hanya itu, setelah itu kembali. Mereka pada bubar, Bapak enggak tahu ada? Tidak tahu kalau ada OTT dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tahunya paginya telah ada OTT itu sendiri. Jadi memang ini menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati wali kota, termasuk kita, termasuk seluruh ASN di tempat kita, untuk menciptakan clear dan good government di wilayah kita agar tidak melanggar hukum. Itu penting. Sehingga akuntabilitas, kemudian transparansi itu betul-betul harus dilakukan. Prinsip bahwa birokrasi kita adalah melayani untuk masyarakat, itu yang paling utama. Ini kan sudah ada 2 kepala daerah, ada tracing lebih enggak Pak ke mereka? Jadi begini, ini semuanya kan berawal dari niat dan kesempatan ya. Kita sebagai pejabat publik harus menjadi suri tauladan. Jadi namanya ikan itu busuk itu dari kepala. Oleh karena itu kita segala sikap, perilaku itu harus mencerminkan bahwa kita ini menjadi suri tauladan bagi masyarakat di wilayah kita, bagi ASN tempat kita. Sehingga secara tidak langsung kita harus satu mempunyai sikap yang sebagai pejabat publik harus memberi contoh dan surat teladan. Contoh tidak boleh hidup hedon, contoh kita tidak boleh melanggar hukum, contoh misalkan kita harus transparan, contoh kita harus rule of law sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini penting, sehingga secara tidak langsung maka birokrasi itu akan sehat. Demikian. Bapak sempat pernah warning secara khusus ke Bufadia atau? Tidak hanya Bufadiah ya, semua bupati sudah tak sampaikan. Para bupati, wakil bupati, para bupati wali kota, ya. Ayo kita bersama-sama membangun Provinsi Jawa Tengah dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan cara apa? Kita tidak melanggar hukum, itu yang paling utama. Melanggar hukumnya apa? Ya menciptakan birokrasi yang sehat. Birokrasi yang sehat itu apa? Yang bersih dan transparan. Bersih dan clean dan good. Bersih dan bagus birokrasi kita. Artinya apa? Ya tidak boleh melanggar hukum, apalagi sampai melakukan tindak pidana korupsi, kemudian gratifikasi. Itu kan pasal-pasal karet yang ini semuanya kita semuanya mengetahui. Dengan berbagai aspek tantangan yang harus kita lakukan. Kalau dari sudut pandang hukum, KPK ini sudah melakukan OTT berarti sudah punya. Jadi begini, OTT yang dilakukan oleh KPK itu sudah merupakan bukti yang cukup ya. Artinya kalau bukti yang cukup ini seseorang itu boleh dilakukan upaya paksa, diantaranya ditangkap, ditahan gitu. Bukan bukti permulaan, bukti yang cukup OTT dilakukan oleh KPK. Makanya saya juga sangat prihatin sekali ya. Nah, terkait dengan kasus Fadiah Bupati Pekalongan ini, tertangkapnya di mana saya nggak tahu. Jadi kita nggak tahu tertangkapnya di mana. Tapi semuanya itu kan menjadi KPK ranahnya ya. Kita tahunya baru hari Selasa pagi itu mau ada kegiatan baru tahu bahwa dia dilakukan OTT. Dan OTT-nya itu kan silent ya.
silent karena menyangkut terkait dengan pembuktian yang bersangkutan. Nggih. Terus Pak. Nggih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.